Halo, selamat datang kembali di Klinik Eksak. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu Fluida Statis di buku Intan Pariwara Generasi Z, kelas 11, uji kompetensi 2. Kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Oke, peristiwa menerapkan konsep hukum Pascal ditunjukkan oleh angka. Oke, di bab ini kita mengenal yang namanya hukum Pascal dan hukum Archimedes. Oke, hukum Archimedes berkaitan dengan terapung, melayang, dan tenggelam. Oke. Sementara hukum Pascal berkaitan dengan gaya, tekanan, dan luas permukaan. Oke. Kita mencari yang pertama. Hidrometer digunakan untuk mengukur massa jenis fluida. Oke. Hidrometer ketika kita celupkan ke dalam air, dia akan terapung. Berarti ini merupakan hukum Archimedes. Yang kedua, dokter gigi menggunakan kursi pasien untuk memeriksa gigi pasiennya. Oke, dia memiliki luas permukaan. Kursi pasien memiliki luas permukaan. Jadi dia namanya hukum Pascal. Serangga dapat berjalan di atas permukaan air tanpa tenggelam. Oke, di sini kita masuk ke tegangan permukaan. Kapal selam digunakan wisatawan untuk menikmati keindahan biota laut dari dasar laut. Oke, kapal selam masuk ke prinsip melayang. Jadi ini hukum Archimedes. Kemudian, pompa sepeda digunakan untuk mengisi gas pada ban sepeda. Oke, ini masuk tekanan dan gaya. Oke, jadi dia masuk ke hukum Pascal. Jadi termasuk peristiwa yang menerapkan hukum Pascal adalah 2 dan 5. D. Lanjut ke nomor 2. Sebuah dongkrak itu terdiri atas piston kecil dan piston besar. Oke, piston kecil berjari-jari 7 cm dan 11,2 cm. Oke, kecil, besar. Di sini R-nya 7 cm, di sini R-nya 11,2 cm. Digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Tekanan yang diterima mobil sebesar 360 kPa. Nah, 360 kPa ini kita nggak tahu nih apakah mobil tersebut dikecil atau dibesar. Oke. Sebenarnya perhatikan pernyataan berikut. Piston kecil tertekan 19,2 cm. Oke. Kita gunakan hukum volume. Jadi di dalam sebuah piston itu volumenya tetap. Oke. Meskipun dia ditekan di sini, terus dia naik ke sini, volumenya tetap berada di piston, tidak berubah. Oke, jadi kita anggap ya nomor 1, V kecil sama dengan V besar. Oke, A dikali H1 sama dengan A dikali H2. Di mana A kecil, Pi dikali R kuadrat, H1 sama dengan A, nah Pi dikali R kuadrat dikali H2. Oke. P-nya kita coret. Oke. Kemudian R kuadrat ya, berarti ini 7 kuadrat dikali H1 sama dengan 11,2 kuadrat dikali H2. Oke. Berarti di sini 49 dikali H1 sama dengan 11,2 dikuadratkan 125,44 dikali H2. Oke. Kemudian kita anggap yang ini piston kecil tertekan 19,2. Berarti kita cari H1-nya ya. Piston kecil berarti 7,5 ini H besar. 9 kali H1 plus 125,44 kali 7,5 cm. H1 berarti 125,44 dikali 7,5 per 49. Oke. 125,44 kali 7,5 dibagi 49. Jawabannya 19,2 cm.
Oke, jawaban nomor 1 benar. Jadi dari pernyataan 1 itu bahwa mobil berada di volume besar. Oke. Oke. Kita buat keacuan yang nomor 2. Gaya yang terjadi pada piston kecil sebesar 25.200 Newton. Oke, gaya berarti P1 sama dengan P2. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, dimana F sama dengan F1 kan di sini kan gaya bekerja pada piston kecil, berarti F1 kecil kan, per P dikali 7 kuadrat sama dengan F2-nya tadi. Kita nggak tahu kan? Ya, oke. Berarti kita pakai yang ini, 360 kPa. 60 kPa. Oke. Berarti F1 per 22 per 7 kali 49 sama dengan 360 kPa. Oke, F1 per 22 bagi 7 dikali 49. Oke. Ini berarti 154. Sorry. Ini di sini ya, S1 per 154 sama dengan 360 kPa. Berarti F1 sama dengan 360 kali 154, 55.440. 360 kali 164 ya. Berarti 360 kPa, ini 7 kuadrat. Oke. Sorry. Oke, jadi ini satuannya yaitu cm dikali kPa. Padahal untuk menjadi Newton itu harus dibutuhkan satuan Newton, meter per ini cm/meter persegi dikali PA. Ini sama dengan Newton. Oke. Nah, kita ubah nih ke bentuk meter persegi, berarti 55.440 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. KPA-nya kita ubah menjadi PA, jadi 10 pangkat 3 PA. Berarti 55.440 kali 10 pangkat min 1 Newton, atau 55.544 Newton. Oke, berarti nomor 2 salah. Terus yang nomor 3, gaya yang bekerja pada piston sebesar 14.192,64 Newton. Oke, berarti kita jadikan ini P1 sama dengan P2. P1-nya 360 kPa. P2-nya berarti F2 per P dikali berapa tadi? 11,2 kuadrat. Oke, berarti F2 sama dengan P-nya pakai 22 per 7 ya, berarti 22 per 7 dikali 11,2 kali 11,2 dikali 360. 141.926,4 dalam satuan cm persegi kali kPa. Oke. Berarti kita buat, berarti 141.926,4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi kali 10 pangkat 3 PA. Berarti 14192,6 pas Newton. Oke. Berarti ini benar ya, yang 3. Oke. Masa-masa dia mampu diangkat mobil adalah jadi di sini kan kita mobilnya kan di nomor yang paling besar nih, di besar. Berarti kita hitung di sini nomor 4. Kan rumusnya kan P sama dengan F per A nih. P
P-nya 360 kPa. F-nya kan berarti M dikali G nih. Per Pi-nya berarti R-nya 11,2 cm. Oke. Berarti M-nya nanti ketemu 1419,2 kg. Tidak sesuai sama yang nomor 4. Oke. Berarti jawabannya 1 dan 3. Sebuah perahu terapung dengan 0,2 volume perahu berada di dalam air laut. Oke. Kemudian seorang nelayan bermassa 65 kg. Oke. Kita cari yang ini perahu VB benda yang tercelup air sama dengan 0,2 V benda. Oke. Ini keadaan 1. Terus ini perahu plus orang plus mesin. Berarti VB-nya sama dengan 0,75 V benda. VBS ini maksudnya volume benda yang tercelup air ya. Kemudian kita cari nih dari yang keadaan 1 dulu. Dari sini ya. Berarti W sama dengan F kayak apa? Berarti ini rho benda dikali G dikali volume benda sama dengan rho air atau rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup fluida. Kita coret. Berarti rho benda dikali volume benda sama dengan rho air, rho fluida dikali VBF-nya kan 0,2 V. Ini ya. Berarti rho benda sama dengan rho fluida dikali 0,2 VB per VB. Ini ya. Berarti rho benda, ini kita coret 0,2 rho fluida. Nah, berapa 0,2 rho fluida itu? Rho fluidanya di sini kan kita ketahui 1020. Oke. Berarti 0,2 kali 1020 kg per meter kubik itu sama dengan 204 kg per meter kubik. Oke. Nah, kita ketahui seperti itu ya. Terus kemudian kita cari masanya. Berarti dari sini kita peroleh nih massa perahu sama dengan rho benda dikali V benda. Nah, ini maksudnya perahu ya. Berarti massa benda sama dengan 204 kali V. Oke. Kemudian kita lanjut yang keadaan kedua. Itu W sama dengan F dikali A. Berarti ini W1 plus W2 plus W3 F kali A. W1-nya berapa? Berarti W1-nya M perahunya tadi berapa? Ini ya, rho B dikali VB. Nah, gini-gini aja ya. Berarti M benda dikali G plus berapa? Nelayan bermassa M orang dikali G plus M mesin dikali G sama dengan F kali A. Dimana rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup fluida. Di sini MB kali G, G-nya bisa kita coret ya. Oke, tinggal MB plus M orang plus M mesin sama dengan rho fluida dikali volume benda tercelup fluida keadaan 2 0,75 VB. M bendanya kan berarti 204 VB. M orangnya tadi 65 kg
M perahunya 50 kg sama dengan rho fluidanya kan 1020 dikali 0,75 VB. Oke. Berarti 204 VB plus 115 ya. Sama dengan 1020 kali 0,75 berarti 765 VB. Oke. Jadi 115 sama dengan 765 VB dikurangi 204 VB. Kita pindah ruas. 5 sama dengan 765 dikurangi 204 itu sama dengan 561 V. Berarti V benda itu sama 115 bagi 561. Di volume benda itu sama dengan 0,205 meter kubik. Dari volume benda ini kita bisa cari nih yang namanya, karena kan massa perahu kan sama dengan 204 ini ya. Massa perahu atau massa benda 204 dikali VB. VB-nya kita masukin kali 0,205. Berarti sama dengan 41,82 kg. Berarti jawabannya nggak ada. Oke, lanjut ke nomor 4, yaitu sebuah potongan kapal yang tenggelam di laut bermassa 39 kg akan diangkat ke permukaan laut menggunakan tali kawat. Oke, tapi badan kapal baca. Oke, jadi ini laut, ya ini badan kapal. Oke, akan diangkat ke permukaan laut menggunakan tali kawat. Oke, yang bagian ujungnya diberi pengait. Diketahui badan kapal tersebut berbahan baja dengan massa jenis rho benda 7.800 kg per meter kubik dan massa jenis air laut rho fluida itu sama dengan 1030 kg per meter kubik. Gaya minimal yang bekerja pada tali agar kawat berhasil mengangkat badan kapal kurang sebesar. Oke, di sini kita tahu bahwa ini menggunakan Fy sama dengan 0, dimana ini ada tegangan tali Fa, ya ini ya, terus ini W, nah ini ada talinya nih yang mengarah T, berarti T plus Fa min W sama dengan 0, berarti T sama dengan W min Fa, dimana W itu 39 kg dikali 10 meter per second kuadrat dikurangi rho fluidanya berapa? 1030 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat dikali 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Nah, ini dari mana? Oke. Jadi di sini Fa ini kan rumusnya itu kan rho fluida dikali G dikali volume benda yang terjuluk fluida. Oke. Sementara W-nya di sini M dikali G. Oke. Nah, VBF ini volume benda bisa dicari dari V M kan sama dengan rho dikali volume benda nih. Nah, M-nya kan 39 kg. Massa bendanya yaitu 7.800 kg per meter kubik dikali VB. Nah, berarti VB ini bagi ini itu 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Berarti ini berarti 39 kg kali 10 berarti 390 Newton kurang ini kali ini berarti 51,5 Newton. Jawabannya 338,5 Newton. Oke, jawabannya adalah B. Kapal laut membawa beban banyak tetapi tidak dapat tenggelam karena jadi kapal laut tidak membawa beban banyak. Jadi di sini kapal laut itu terdapat rongga-rongga udara di bawahnya. Makanya dia tidak dapat tenggelam. Sehingga massa jenis kapal laut itu lebih kecil daripada air laut. Jadi benar adalah kapal memiliki rongga volume kapal yang besar.
Next, balon udara berdiameter 7,2 meter dinaiki oleh beberapa orang. Jika massa jenis udara di dalam balon 40% massa jenis udara luar, maka total maksimum yang dapat diangkut oleh balon sebesar, kita menggunakan prinsip Archimedes tetap, berarti W sama dengan F A. Di sini massa total dikali G sama dengan rho udara dikali G dikali volume balon. Massa total berarti M orang plus M udara dikali G sama dengan rho udara dikali G dikali V balon. Ini yang kita coret massa orang. Nah, massa udara ini kan nggak ada nih, ya kan? Massa udara ini nggak ada, padahal kita mencari massa orang ya. Berarti massa udara itu lewat rumus rho udara dikali V balon sama dengan rho udara dikali V balon. Nah ini rho udara yang mana maksudnya? Jadi ini jenis udara di dalam maksimum. Kita simpan dulu ya. Ini kita buat rho udara yang ada di balon. Rho udara yang ada di balon, rho udara balon. Berarti massa orang sama dengan rho udara, ini udara luar ya, kali V balon dikurangi rho udara balon dikali V balon. Nah, rho udara ini berapa? Rho udaranya ini kan berapa tadi? 1,2 nih. V balon kurangi rho udara balonnya itu sama dengan 40% massa jenis udara di dalam balon, berarti rho udara balon sama dengan 40% dari rho udara biasa. Berarti 0,4 dikali 1,2 kg per meter kubik. Jadi 0,48. Kemudian kilogram per meter kubik 0,48 V balon. Berarti tinggal 1,2 dikurangi 0,48 itu berapa? 0,72 V balon. Kita masukkan V balonnya 0,72 dikali volume bola berarti pi 4/3 pi R pangkat 3. Berarti 0,72 dikali 4/3 dikali pi nya kan 22/7 dikali kan 7,2 meter nih. 7,2 meter itu diameter, D nya kan 7,2, berarti R nya sama dengan 3,6, berarti 3,6 pangkat 3, berarti ketemu massa orang itu sama dengan 140,711 kg. Kita buatkan jadi 141 kg. Nomor 7. Sebuah ban berisi udara digunakan sebagai pelampung dalam air. Ban memiliki massa 1 kg dengan volume 80 liter, sedangkan ban memiliki massa ban 1,5 kg, volume ban 80 liter. 80 liter kan 80 desimeter kubik nih. Kita ubah ke meter kubik, 80 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Diketahui massa jenis air, rho air 1000 kg per meter kubik. Ban dapat menahan beban maksimum. Berarti di sini kan ada M orang nih.
Berarti kita tetap pakai W sama dengan FA. Berarti M total kali G sama dengan rho air dikali G dikali V benda yang tercelup air. Oke. Berarti kan posisi bannya kan begini kan? Oke. Berarti ini masih bisa dikatakan terapung nih. Ketika semua volume ban tercelup air, ini kan tercelup air meskipun berada di atas, ini masih volume benda tercelup air masih jadi 1. Oke. Berarti massa totalnya itu kan berarti massa ban plus massa orang sama dengan rho air berarti 1000, volume benda yang tercelup air 80 kali 10 pangkat min 3. Oke. Ini 1,5 plus M orang sama dengan 80. Oke. Berarti M orang itu sama dengan 80 dikurangi 1,5. Jadi 78,5 kg. Oke. Beban es mengapung di air nih, atas air laut yang memiliki massa jenis 1025. Jika puncak es tinggi, oke, jadi gini ya. Oke. Ini es nih. Ini air laut. Massa jenis es berarti rho es itu sama dengan 1025 gram per meter. Jika puncak es tinggi 46 cm, hanya 46 cm. Muncul di permukaan laut dan massa jenis es, ini massa jenis air laut ya. Rho S-nya 920 kg per meter kubik. Tinggi bongkahan gas tersebut adalah yang cari ini. Oke. Kita tahu bahwa W tetap sama dengan F dikali A. Di mana W-nya itu sama dengan rho S dikali G dikali volume S sama dengan rho fluida dikali G dikali volume volume benda yang tercelup fluida. Benda yang tercelup fluida berarti S yang tercelup fluida itu maksudnya. S tercelup air. Oke. Ya kita coret, rho S-nya kan 920 nih. Oke, dikali V. V itu kan dari rumus A dikali H. Oke. Rho fluidanya kan 1025. VB benda berarti kan ini di sini H toh. Di sini H, ini H, ini 46 cm. Oke. Jadi yang di sini itu H dikurangi 46 cm. Berarti A dikali H dikurangi 46 cm. Oke. Berarti 920, A-nya kita coret ya. 920 dikali H dengan 1025, H dikurangi kita ubah ke meter 0,46 meter. Di sini 1025 H dikurangi 471,5 90 H. Berarti ini kita pindah ruaskan ya. 0,5 1025 H dikurangi 920 H. Berarti 471,5 ini berapa? Tetap ya, 471,5 sama dengan 105 H. Berarti H-nya itu sama dengan 4,49 atau kita buatkan 4,50 meter. Jawabannya adalah C. Nomor 9, beban ABCD akan diangkat menggunakan sebuah pompa hidrolis. Pompa hidrolis tersebut memiliki diameter piston kecil 8 dan diameter piston besar 25. Piston kecil dikenai gaya 290 Newton. Oke, jadi di sini kan ada piston kecil sama piston besar ya. Oke, ini yang kecil. Ini R-nya diameter ya, 8 cm. D-nya 25 cm. Ini piston kecil dikenai gaya 320 Newton. Nah, piston besar ini F-nya berapa? F maksimumnya. Oke. Kita tahu bahwa P
kecil sama dengan P besar. F kecil per A kecil sama dengan F besar per A besar. Berarti F kecil per 1/4 Pi dikali D kecil kuadrat sama dengan F besar per 1/4 Pi D besar kuadrat. Sekarang ini kita coret. Nah, FK-nya berarti kita masukkan 320 Newton per 8 kuadrat sama dengan F2 per 25 kuadrat. Oke, 120 Newton per 64 sama dengan F2 per 625. Berarti F2 sama dengan ini kali ini 320 Newton kali 625 cm persegi per 64 cm persegi. Kita coret. Jadi F2-nya sama dengan 3125 Newton. Oke. Berarti beban mesinnya 3125. Berarti kita tambah-tambah ini. Berdasarkan 4 beban atas, beban mesin yang diangkat oleh kopas terus adalah kita A itu kan berarti 140 kg kali gaya gravitasi ya, sama dengan 1400. Sing B 1250 Newton, sing C 700 Newton, sing D 200 Newton. Kita harus cari nih mana pasangan yang cocok untuk agar totalnya ini pas 3125 atau kurang dari 3125. Oke. Kita coba A, B, C, dan D. Oke, yang A ini kalau misalnya kita tambahkan itu jadi 1400 tambah 1250 ditambah 700 ditambah 200, nilainya 3550. Udah keliru. Sing C 1400 tambah 1250 yang B ya, tambah 700, 3350. Juga salah. Yang C 1400 tambah 1250 tambah 200, 2850. Oke, ini Mas Yan. Yang D ini 1400 ditambah 700 ditambah 200, 2300. Oke, yang DE sama dengan 1400 tambah 1350, 2650. Oke, yang di bawah ini dan yang paling adalah C, D, dan E. Karena ini beban maksimum, kita paling besar yaitu C. Oke, nomor 10. Sebuah akuarium berisi penuh air sebanyak 2500 liter dan memiliki luas permukaan 3,5 meter persegi. Oke. Jadi di sini kita punya volume 2800 liter atau 2800 desimeter kubik. Kita ubah ke bentuk meter kubik jadi 2800 kali 10 pangkat min 3 meter kubik atau 2,8 meter kubik. Luas permukaan 3,5 meter persegi. Seekor koi berenang pada ketinggian 10 cm. Oke, dari dasar akuarium. Berarti di sini ikannya berarti ini 10 cm. Oke. Tekanan isolasi alami ikan koi sebesar. Oke. Kita tahu bahwa rumusnya P sama dengan rho dikali G dikali H. H-nya dihitung dari atas permukaan air. Ini H. Oke. Berarti kita kan belum tahu nih nilai H-nya. Berarti kita cari H akuarium dulu dari rumus V per A. Oke. Sama dengan 2,8 meter kubik per 3,5 meter kubik meter persegi dan 0,8 meter atau 80 cm. Berarti panjangnya ini 80 cm. Berarti nilai H-nya sama dengan 80 cm dikurangi 10 cm sama dengan 70 cm. Kita ubah ke bentuk meter 0,7 meter.
Rho-nya 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per second kuadrat dikali 0,7 meter. Berarti 7000 Newton per meter persegi. Jawabannya adalah oke, sekian. Terima kasih.